Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Laboratorium Pajak Pertambahan Nilai. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1111. Nah, untuk surat masa ini, surat masa PPN tersebut, atau yang biasa disebut dengan SPT masa PPN ini, teman-teman bisa dapatkan dari aplikasi e-faktur. Ya, ketika kita sudah input yang namanya pajak masukan, pajak keluaran, lalu kita akan menghasilkan sebuah SPT masa PPN. Apakah nanti hasilnya lebih bayarkah, atau kurang bayarkah, ataukah mungkin hasilnya adalah nihil. Nah, saya akan memberikan gambaran tentang SPT masa PPN. Nah, SPT masa PPN tampilannya demikian di formulir induk 1111. Ya, di sini ada nama formulir 1111, lalu di sini ada keterangan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Di sini ada nama pengusaha kena pajak, alamat, nomor pokok wajib pajak, masanya, lalu nomor telepon perusahaan, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, tahun buku. Ya, tentunya kita akan mengisi nama pengusaha kena pajak itu sesuai dengan yang tertera di NPWP atau SPPKP atau SKT. Sehingga kita masukkan, misalnya namanya PT Sony Sejahtera. Lalu alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam NPWP. Nomor NPWP-nya dan juga masanya. Misalnya ini masanya adalah masa Januari sampai dengan masa Januari. Artinya masih di bulan yang sama ya, SPT masa PPN bulan Januari tahun 2011. Ya, di sini tahun bukunya kita masukkan 01 sampai dengan 12. Artinya Januari sampai dengan 12 karena tahun takvim yang diakui di Indonesia itu per Januari sampai dengan Desember. Seperti itu. Kemudian untuk nomor telepon kita masukkan, lalu ada nomor handphone, bisa nomor dari handphone pimpinan perusahaan atau manajer accounting atau manajer finance bisa dimasukkan di sini. Klasifikasi lapangan usaha ini tertera di dalam NPWP atau SKT. Dan kita masukkan pembetulannya ke berapa, pembetulan ke 0 atau pembetulan pertama atau kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau tidak ada pembetulan, ya kita cukup masukkan di sini pembetulan ke 0 atau normal. Nah, kita lanjut ke bawah. Poin 1 ada penyerahan barang dan jasa. Nah, di sini ada terutang PPN. Ada ekspor, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, di sini tentu kita akan lihat kalau ekspor itu PPN-nya adalah 0% atau tidak ada pajak sama sekali. Sehingga di sini tidak ada PPN, adanya hanya dasar saja atau DPP. Lalu untuk penyerahan-penyerahan yang lain, apakah dipungut sendiri, dipungut oleh pemungut PPN, dan seterusnya itu ada nilai pajak pertambahan nilai. Yaitu di Romawi pertama. Romawi kedua itu ada penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan. Ada pajak keluaran, ada pajak masukan, lalu di sini akan terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Kalau dia posisinya dalam kurung seperti ini berarti lebih bayar ya. Kondisinya lebih bayar. Nah, lalu angka-angka ini dapat dari mana? Itu nanti diisi dari sini nih. Formulir 1111A1 untuk faktur keluaran. Ya, itu untuk daftar ekspor, BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Lalu di sini ada 11A2. Nah, itu untuk daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ya, ini untuk yang faktur keluaran. Lalu untuk yang faktur masukan itu ada di 1111B1.
Nah, 11.11B1 ini daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP, impor barang kena pajak, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Lalu ada 11.11B2. Nah, 11.11B2 adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Lalu ada 11.11B3, itu adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Ya, jadi sebenarnya teman-teman itu harus input formulir yang 11.11A1, 11.11A2, 11B1, 11.11B2, dan 11.11B3. Baru kelima kolom yang sudah atau kelima worksheet yang sudah terisi ini nanti akan dipindahkan ke dalam formulir 11.11AB. Nah, formulir 11.11AB ini tinggal kita akumulasikan, kita masukkan ke dalam sini. Ya, kalau misalnya dia adalah rekapitulasi penyerahan untuk ekspor, tinggal dimasukkan. Lalu ada pajak masukan atau impor barang kena pajak, tinggal dimasukkan. Lalu ada pajak masukan dan lain sebagainya, tinggal dimasukkan. Baru angkanya ini, pajak masukan yang dapat diperhitungkan dari formulir 11.11AB, kita tuangkan ke dalam formulir induk 11.11. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Sama ya angkanya ya. 11.11AB di sini, 103.500, kita pindahkan ke sini. 103.500. Sehingga PPN yang kurang atau lebih bayarnya itu diperoleh sebesar lebih bayar 57.885.000. Ya, Pak, berarti kalau lebih bayar kita nggak perlu bayar apa-apa Pak ke negara. Betul, ya. Teman-teman nantinya tidak perlu melakukan pembayaran ke negara karena sifatnya lebih bayar. Tinggal dimasukkan angkanya untuk lebih bayarnya. Kemudian ke bawah lagi, ya lihat data-data yang ada. Selanjutnya, Romawi ketiga, itu ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Ya, di sini PPN atas kegiatan membangun sendiri nilainya sebesar 40%. Nah, kalau perusahaan melakukan kegiatan membangun sendiri, PPN-nya pun harus diakui. Jumlah dasar pengenaan pajaknya 1M, misalnya, dan PPN-nya adalah 40%, tinggal dikalikan dengan 1M, sehingga diperoleh angka 40 juta. Lalu dilunasi tanggal 31 Januari tahun 2011. Ya, nanti di sini akan dimasukkan nomor NTPN-nya. Nomor NTPN itu nomor yang tertera pada saat kita sudah bayar menggunakan e-billing pajak. Ya, kita bayar ke kantor pos atau menggunakan e-billing pajak, bisa juga bayar dengan e-banking. Nanti nomor NTPN-nya akan muncul, sehingga kita tinggal input saja di dalam sini. Ya, itu nomor NTPN, nomor yang namanya, bukan NTPP. Lalu yang keenam adalah pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Ya, kalau misalnya dalam awalnya dia masih belum mendapatkan hasil, sehingga masih gagal dan kita belum mendapatkan keuntungan. Maka dari itu dikatakan sebagai PKP gagal berproduksi. Selanjutnya di Romawi kelima adalah pajak penjualan atas barang mewah. Nah, itu tinggal dimasukkan saja, ya, angkanya, PPNBM yang harus dikumpul sendiri, dan seterusnya. Lalu ada kelengkapan SPT. Nah, di sini kita akan memperoleh angkanya, sudah diperoleh, lalu di sini daerah tempat di mana perusahaan berdomisili, tanggal pada saat melakukan pelaporan. Kalau misalnya bulan Januari, berarti kita akan melakukan pelaporannya adalah tanggal 28 Februari ya. SPT masa PPN bulan Januari, terakhir lapor adalah 28 Februari. Selanjutnya, pengusaha kena pajak di checklist. Di sini adalah tanda tangan dari direksi. Direksi akan melakukan penandatanganan, lalu ditulis nama jelas dan di-mention jabatan. Dan ada stempel perusahaan.
Ya, kalau sudah ditandatangani, sudah distempel perusahaan, tinggal kita laporkan ke kantor pajak. Nah, ini cukup di-scan atau difoto, lalu masukkan, laporkan menggunakan e-filing pajak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman lihat formulir dari SPT masa PPN 1111. Kalau dulu itu namanya 1107, sekarang udah berubah menjadi SPT masa PPN 1111. Nah, teman-teman harapannya bisa download ya, download sendiri formulir tersebut, tulis saja, googling aja, tulis atau ketik SPT masa PPN 1111 Excel, ntar keluar seperti ya. Ntar dia model keluarnya adalah seperti atau gambarnya dalam bentuk Excel. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki aplikasi e-faktur, nah SPT masa PPN-nya bisa kita generate langsung dari aplikasi tersebut. Ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai SPT masa PPN. Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan di bawah video pembelajaran tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.